Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai kulkas satu pintu yang mengalami kondisi mesin hidup, tapi untuk di bagian freezernya tidak mau dingin sama sekali, silakan teman-teman disimak videonya sampai selesai agar teman-teman bisa melakukan perbaikan sendiri di rumah. Baik teman-teman, di kesempatan ini kita menghampiri kulkas satu pintu yang bermerek Toshiba, dan untuk keluhan dari pelanggannya katanya mesin hidup tapi untuk kondisi freezernya sama sekali tidak mau dingin teman-teman. Ini dia sudah kita lakukan pengecekan di bagian freezer ya teman-teman. Ciri-ciri kulkas tidak dingin itu di bagian freezer sama sekali tidak mengeluarkan bunga salju teman-teman. Dan di bagian bodinya, di samping-samping bodi untuk kulkas itu sendiri, biasanya jika kondisi kulkas normal ya teman-teman, itu terasa hangat ketika kita pegang atau panas. Dan untuk kulkas ini karena bermasalah ya teman-teman, itu sama sekali tidak terasa hangat ataupun panas teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengecekan, kita simpulkan ini kulkasnya mengalami kebocoran. Dan menurut informasi dari pemiliknya, katanya tidak pernah melakukan penjungkilan atau pengambilan barang di dalam kulkas ini menggunakan bahan barang tajam ya, yang bisa menusuk di bagian freezernya ini. Untuk kondisi freezer atau evaporatornya ini masih aman teman-teman. Dan untuk membuktikan bahwasanya ini kulkasnya bocor ya teman-teman, kita lakukan pemotongan di bagian pipa hisapnya ya, atau pipa baliknya. Jadi kita lakukan pemotongan. Jika nanti setelah kita potong tidak ada sama sekali gas yang keluar dari pipa tersebut, maka bisa dipastikan kulkas ini mengalami kebocoran di bagian instalasi kulkas ini teman-teman. Oke teman-teman, benar sekali kulkasnya tidak mengeluarkan gas dari pipa tersebut. Setelah kita lakukan pemotongan dan di pipa ini banyak keluar oli ya teman-teman. Ini bisa kita simpulkan bahwasanya kulkasnya benar-benar mengalami suatu kebocoran. Baik teman-teman, kita lakukan pemflusingan sebentar dan nanti kita akan mencoba untuk mengganti kondensornya setelah kita lakukan pemflusingan, karena di bagian evaporator atau di bagian pipa hisapnya ini banyak oli yang terjebak. Oke teman-teman, disimak dulu ya, kita flusing dulu. Baik teman-teman, kita lakukan pemflusingan ini bertujuan untuk mengeluarkan oli yang terjebak di bagian evaporator atau di sirkulasi kulkas ini. Jika kita tidak membersihkan atau tidak melakukan pemflusingan, maka nanti tentunya akan menghambat atau
terjadinya kemacetan jika kita lakukan pengisian gasnya nanti. Oke teman-teman, sudah kita lakukan penfungsingan dan sekarang kita sudah memasang bagian kondensornya. Kondensor ini kita lakukan untuk mengganti jalur gasnya yang mengalami kerusakan atau kebocoran, sehingga kita lakukan pemotongan jalur di bagian pipa tekannya dan kita ganti menggunakan pipa kondensor ini. Baik teman-teman, sudah kita lakukan semuanya dan kita telah melakukan pengisian. Sekarang kita sudah dan kita tinggal menunggu saja kulkasnya merata atau gasnya, sehingga akan menimbulkan titik beku. Oke kawan-kawan, kita tunggu sampai titik beku. Oke, sudah mencapai titik beku yang diinginkan dan sekarang kita lakukan penyegelan atau penutupan di bagian pipa pengisian dan pipa pom vakumnya. Setelah kita las, kita tekan menggunakan tang supaya lebih rapat. Dan sudah selesai. Kita tes apakah penyegelannya ada yang bocor. Ternyata sudah aman. Oke kawan-kawan, demikianlah cara kita mengatasi kulkas mesin hidup tapi tidak dingin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video kami. Itu sering cerita orang banyak nggak tahu ternyata setelah